guys, hari ini kita mau wawancarain salah satu orang yang menginspirasi banget. Langsung aja, check it out. Kalau kita bekerja itu hanya bagi saya mementingkan diri pribadi, tapi kalau orang merasa itu mementingkan orang lain, kalau bagi saya. Jadi kalau kita hanya ingin mementingkan diri kita sendiri, lebih baik bekerja. Kita mulai bisnis adalah yang pertama yang kita pahami, yang kita bisa. Kalau kita bisnis bagi saya kita tidak paham, kita tidak bisa, akan mulai dari nol kecil. Tapi kalau kita sudah paham, kita sudah mengerti, kita minimal memulai bisnis sudah di tengah. Tanpa seasoning, tanpa MSG, tanpa pengawet dan tanpa bahan itu salah satu ciri khas kita. Kenapa? Karena kita ingin mendidik namanya market yang lebih suka dengan sehat. Karena saya memang mulai itu dari nol banget, itu dari peralatan rumah yang ada. Itu aja. Jadi awalnya juga gitu, dia hanya memanfaatkan alat-alat rumah tangga yang pertama ini. Karena awalnya sih sebetulnya di sini kesukaan kita makanya. 좀 알려줘 월화수목금토일 난 매일매일 너를 생각해 넌 나를 생각해 What a monster Jadi ini nih cara pembuatan mie ayam yang dari tadi kita omongin. Mie ayamnya bervariatif dan sehat. Kenapa? Soalnya mie ayamnya ada yang terbuat dari warna hijau, yaitu bahannya dari bayam. Kalau orange terbuat dari wortel, pink dari buah naga, ungu dari ubi, dan tidak menggunakan MSG. Jadi lapar nih. Bapak ceritakan gimana sih perjalanan usaha Bapak dari awal? Pertama kali itu saya jual di rumah istri ya, karena saya waktu itu masih honor di Pemda Kota. Masih usaha di rumah, jualan di rumah. Setelah itu saya melihat bahwa ini kemungkinan bisa maju, makanya saya pada saat itu memulai dengan satu gerobak sampai 5 gerobak. Begitu sih 5 gerobak itu dalam perjalanan 4 tahun stagnan. Karena kita serba salah ya, bukan serba salah, maksudnya orang imitnya dengan mie gerobak itu kan kesannya yang murah-murah. Nah, sementara kita punya harga yang mungkin kalau di gerobakin nggak cocok. Nah, makanya saya memilih dengan warung-warung kecil, kita ubah seperti itu. Mulailah dari 6 tahun kemarin mulai dengan warung-warung kecil, warung tapi kecil dengan gerobak lagi.
apalagi. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk perharinya tuh berapa porsi sih yang bakal disediakan? Untuk kejual itu ya, sebenarnya yang jual itu jadi rata-rata saya sekitar sampai 500 porsi. Sehari. Dan itu habis Ya, data kita buatnya kan tidak banyak buat stok karena produk kita kan tanpa bahan kimia sama sekali. Jadi kita usahakan produk itu memenuhi dalam satu hari. terus boleh kita tahu juga Pak, keuntungan per harinya tuh berapa? Kalau saat ini masih kecil, jadi antara sekitar oh Kan banyak nih Pak ya yang jualan-jualan ayam juga, gimana sih Pak tips Bapak supaya bisa ayam ini tetap bakal berlangsung lama? ya, inovasi dan segmen pasar. Saya memiliki segmen pasar, itu tadi pernah saya bilang bahwa segmen pasar orang-orang yang cinta dengan yang suka makan mie ayam tanpa MSG, tanpa bahan kimia, tanpa bahan. Saya ambil dari situ yang pertama. Terus kita punya lagi namanya ciri khas mie kita warna-warni. Jadi kita ada beberapa varian, ada warna hijau, oranye, terus ada warna pink, ada warna ungu, semuanya kan dari, kalau yang hijau dari daun sawi, yang oranye itu dari wortel, yang pink itu dari buah naga, yang ungu itu dari ubi ungu, baru ada yang original yang biasa. Nah memang ke depan kita akan terus ada inovasi. Jadi ketika pasar kita lihat perlu penambahan item lagi, kita cari lagi. Yang sekarang kita persiapkan itu mie ayam hitam. Mie hitam itu dari Pika Cili-Cili. Kita lagi eksperimen. Maka nanti kedepannya juga kita akan juga namanya bikin saus mie sekalian. Jadi bermacam mie itu ada di hotel kita. Jadi terus inovasi ya Pak? Iya, sesuai inovasi. dengan Terus adakan perbaikan bagaimana konsumen itu yang merasa is oke dan nyaman. Kalau boleh nih Pak, kasih saran sih Pak buat kita yang masih muda-muda ini kalau mau buat usaha gimana? Kalau menurut saya yang pertama itu, kalau kita ingin wirausaha, berarti kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Karena bakal ada orang yang itu dengan kita. Itu baru jiwa wirausaha ya, bagi itu karyawan, keluarganya karyawan satu itu. Kedua, ketekunan. Karena ketekunan ini yang berat sekali. Banyak pedagang, banyak pengusaha itu yang tekun dan menguasai betul bidang yang sama. Makanya kenapa saya memulai usaha ini mie ayam, karena saya belajar paham awalnya dari situ dan suka. Nah, memahami betul produk knowledge-nya yang kita butuhkan sehingga kita adakan perbaikan terus. Yang penting adalah tekun. 너는 내 취향저격 내 취향저격 말하지 않아도 느낌이 와 머리부터 발끝까지 다 너는 내 취향저격 난 너를 보면 가지고 싶어 산다니 나 자주 전까지 내 생각이 나 야는 발목 아래 영경화와 정색 스키니진의 완벽한 조화 살짝 큰 듯한 가디건 아래 뚝 떨어진 흰색 머리가 참 고와 수줍은 눈웃음도 멍 때리는 듯한 모습도 예쁘게만 보이고 가슴이 막 떨려 왜 이제 나타난 네 요만 취향적여 너의 가녀린 미소 나를 보는 눈빛도 흠잡을 데가 없어 한시도 지루할 틈이 없어 Perfect 애교 섞인 목소리 가까워지는 우리 이제 나타났어 드디어 사랑이 찾았어 너는 내 취향
향적여 내 취향적여 말하지 않아도 느낌이 와 Saya ingin berwirausaha, yang pertama kali adalah coba usaha yang kita hobi atau kita suka atau kita mengetahui, memahaminya, sehingga kalau memulai usaha ibaratnya tidak mulai dari nol, kita sudah ada di posisi tengah. Setelah itu ketekunan dalam memahami apa yang kita usahakan, tekun dan gigih, dan memikirkan kesejahteraan orang, itu yang paling penting. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot,